Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya percaya pemeliharaan pertolongan dari Tuhan selalu bersama dengan kita, sebab Ia lebih mengasihi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami ada hanya oleh karena anugerah-Mu, dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Pemberian yang terbaik dari Allah kiranya selalu nyata atas hidup kami. Dan saatnya kami akan mendengar firman Allah, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kita belajar khususnya pada pasal yang ke-10 dari kitab Amsal ini. Dari awal sehingga akhir selalu berbicara tentang perkataan dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya bagaimana dampak akibat dari perkataan itu yang harus menjadi pemikiran, menjadi bahan utama dalam perbincangan-perbincangan kitab Amsal. Salomo katakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat, itu dalam ayat 31. Koneksinya adalah bahwa bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Perkataan-perkataan orang benar mendatangkan hikmat. Dan saat itu juga berlaku bahwa bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Orang yang benar, yang kemudian keluar kata-kata berhikmat, maka implikasinya kepada orang lain adalah harus menyenangkan. Bahkan orang benar itu mereka tahu bagaimana menyenangkan mempergunakan perkataan itu. Bagaimana perkataannya harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana perkataan-perkataan yang keluar dari mulut itu harusnya menyenangkan orang lain. Karena demikianlah, maka menurut Salomo, mempergunakan kata-kata itu perlu dengan bijak. Harus memperhatikan dengan baik apa makna yang terkandung di dalamnya, bermanfaatkah, berfaedahkah, atau justru sebaliknya. Itu harus menjadi pokok uraian utama ketika kita berkata-kata, menyatakan kata-kata kepada orang lain. Karenanya, atau sebaliknya, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Orang fasik hanya tahu mempergunakan kata-kata hanya untuk mengelabui orang lain. Jadi perbedaan antara perkataan orang benar dan perkataan orang fasik beda sekali. Orang fasik taunya hanya mengeluarkan kata-kata untuk mengelabui orang lain. Untuk memanipulasi orang lain, bagaimana dengan perkataannya agar orang bisa jatuh, bagaimana dengan perkataan itu orang bisa terlena, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa. Dalam pikiran orang fasik hanya kata-kata ini. Bagaimana agar orang lain bisa dikelabui, tetapi tidak kepada orang benar. Bagi orang benar, perkataannya, bibir orang benar, tahu akan hal yang menyenangkan. Jadi perkataan orang benar itu harus disetting, ditata sedemikian rupa agar orang lain senang.
Dan saya kira di dalam pernyataan ini Tuhan pun akan dipermuliakan. Itu sebabnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari hati. Dan hati ini ketika diisi oleh firman Allah akan keluar kata-kata yang menyenangkan bagi pihak pendengar, bagi orang yang mendengar. Pagi hari ini mari kita berenung bersama, merenungkan firman Allah ini. Mari kita bangun kehidupan kita agar bagaimana caranya dengan perkataan-perkataan kita orang lain disenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.